Hai everyone. Di sini kita akan bahas tentang manajemen risiko agribisnis. Saya Ayeka Suci dari kelompok 2, di mana saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, ada Agus, Farhan, Gilbert, Hastri, dan Sinar. Oke, lanjut saja, kita lanjut ke materi. Oke, disimak baik-baik ya videonya. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengolahan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional berfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum. Menurut fibinishnew.com, manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam manajemen risiko. Dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, risiko berdasarkan sifatnya. A. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. B. Risiko murni. Risiko murni atau pure risk adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Yang kedua, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. A. Risiko yang dapat dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggungan atau beban perusahaan asuransi. B. Risiko yang tidak dapat dialihkan. Risiko yang tidak dapat dialihkan yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungkan pada perusahaan asuransi. Yang ketiga, risiko berdasarkan asal timbulnya. A. Risiko internal. Risiko internal yaitu risiko yang berdasar dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanagement, dan sebagainya. B. Risiko internal. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Misalnya, risiko pencurian, penipuan, spekulasi, harga, perubahan politik, dan sebagainya. Baik, selanjutnya tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Selanjutnya, mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari severity atau nilai risiko dan juga frekuensinya. Selanjutnya, mengendalikan risiko secara fisik, seperti risiko dihilangkan ataupun risiko diminimalisir, dan ataupun secara finansial, yaitu risiko ditahan dan juga ditransfer. Selanjutnya, menghilangkan risiko berarti menghapuskan semua kemungkinan terjadinya kerugian, misalnya dalam mengendarai mobil di musim hujan
kecepatan kendaraan dibatasi maksimum 60 km per jam. Selanjutnya, meminimalisasi risiko dilakukan dengan upaya-upaya untuk meminimumkan kerugian. Misalnya dalam produksi, peluang terjadinya produk gagal dapat dikurangi dengan pengawasan mutu atau quality control. Selanjutnya, menahan sendiri risiko, berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko. Misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk menghadapi kerugian yang bakal terjadi, atau bisa kita sebut sebagai retensi sendiri. Dan yang terakhir, pengalihan ataupun transfer risiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian atau risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi risiko. Nah, artinya itu merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko kekurangan yang potensial yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah kerugian hak milik atau property losses, kewajiban mengganti kerugian orang lain atau liability losses, dan kerugian personalia atau personal loss. Checklist yang dibangun sebelumnya untuk menemukan risiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Analisis strategi manajemen risiko agribisnis petani sengon atau Paracerinetes falcataria, pola kemitraan dengan CV Halmahera Group atau studi kasus petani sengon di Kabupaten Trenggalek. Sengon merupakan komoditas perkebunan unggulan di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau high value, tetapi sengon juga merupakan komoditas yang berisiko tinggi atau high risk. Posisi strategis komoditi sengon bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya devisa dan cukai yang diperoleh dari sengon. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2016. Lokasi penelitian di CV Halmahera Group. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, merupakan daerah sentra produk sengon, yang kedua mewakili daerah sentra produksi dengan rata-rata tingkat produktivitas rendah hingga moderat yang berkaitan dengan perilaku petani dalam menghadapi risiko. Yang ketiga, terdapat kemitraan atau kontrak farming antara CV Halmahera Group dengan petani. Lokasi terpilih pada lahan di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Faktor utama penyebab risiko usaha tani sengon menurut petani adalah harga jatuh, kemudian perubahan cuaca atau iklim. Cuaca atau iklim berpengaruh besar terhadap produktivitas dan kualitas sengon yang dihasilkan petani karena berkaitan dengan hama dan penyakit yang menyerang. Dari pengalaman beberapa tahun sebelumnya, pola tanam ini dianggap yang paling menguntungkan bagi petani. Strategi manajemen XNT lainnya adalah melakukan perjanjian kerjasama atau kontrak farming dengan perusahaan mitra yaitu CV Halmahera Group. Dengan adanya pola kemitraan ini, petani mendapatkan kepastian harga dan pasar serta jaminan ketersediaan sarana. Kesimpulan dari video kali ini tentang manajemen risiko agribisnis adalah risiko itu merupakan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan manajemen risiko yaitu upaya-upaya dalam bentuk aturan maupun tindakan yang ditujukan untuk mengoptimalkan atau meminimalisir risiko atas suatu portfolio sesuai dengan kebijakan investasi masing-masing dana kelolaan. Penerapan sistem manajemen risiko mengacu pada pengaturan serta ketentuan yang tertuang dalam kebijakan perusahaan. Manajemen risiko dan pengendalian internal memiliki kesamaan materi dan komponen dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Manajemen risiko yang ada perlu dievaluasi keandalannya. Sementara itu, aktivitas pengendalian akan menjadi optimal dengan menggunakan pendekatan risiko. Itulah tadi tentang manajemen risiko agribisnis. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di next video. Dadah!